Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saidah. Pada video kali ini saya akan mereview satu aplikasi yang saat ini sedang banyak digunakan ya, baik itu di bidang pendidikan ataupun di perusahaan-perusahaan di luar sana, yaitu aplikasi Zoom. Nah, setelah ditetapkannya virus corona atau virus COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk melakukan social distancing, salah satunya yaitu work from home atau WFH. WFH ini dianjurkan oleh pemerintah untuk meminimalisir kontak antar masyarakat. Nah, aplikasi Zoom ini membantu mempermudah hubungan jarak jauh. Pada video kali ini saya akan mereview yang berisi sejarahnya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, lalu cara penggunaannya, baik penggunaan di ponsel ataupun di komputer. Langsung saja, yaitu apa itu Zoom? Seperti yang telah saya katakan tadi, Zoom itu sebuah aplikasi yang membantu hubungan jarak jauh. Nah, Zoom adalah sebuah aplikasi layanan konferensi video berbasiskan cloud computing. Nah, layanan ini menjadi sebuah aplikasi untuk bertemu dengan orang lain secara online, entah itu dengan panggilan video, suara, ataupun kedua-duanya. Nah, yang menarik dalam Zoom ini, semua percakapan melalui Zoom itu bisa kita rekam dan bisa kita lihat lagi nantinya, seperti itu. Aplikasi ini juga dinilai mempunyai kualitas yang sangat bagus. Kemudian sejarah dari aplikasi Zoom. Sejak penerapan physical distancing atau social distancing itu, banyak negara yang terpapar virus COVID-19 ini. Nah, aplikasi Zoom ini mendadak banyak digunakan untuk menunjang aktivitas belajar dan bekerja secara online. Nah, diketahui jumlah penggunaan Zoom harian itu naik 1900% sejak Desember tahun 2019 lalu. Kemudian fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Zoom, yang pertama yaitu mode presentasi. Kita bisa memainkan presentasi PowerPoint atau Keynote untuk layar belakang virtual. Kemudian kita juga bisa memindahkan video ke bagian manapun melalui slide. Lalu fitur yang kedua yaitu filter. Nah, Zoom ini memperkenalkan filter dalam layanannya, yaitu penutup mata, kelinci, kumis, dan lainnya. Penggunanya juga bisa mengakses berbagai filter video. Tetapi fitur-fitur tersebut tidak bisa digunakan selama rapat kantor atau pertemuan secara resmi, kecuali rapat tersebut cukup santai, seperti itu. Nah, filter ini akan lebih berguna ketika kita ingin bercakap-cakap atau berkumpul dengan teman ataupun keluarga, seperti itu. Kemudian fitur yang selanjutnya itu reaksi dalam video. Nah, kita juga bisa mengirim emoji untuk reaksi langsung, seperti merayakan, tertawa, atau hati selama percakapan video tersebut aktif.
kita bisa melakukannya hanya dengan menekan tombol reaksi. Kemudian fitur selanjutnya yaitu menambah brightness atau kecerahan. Nah, banyak pengguna mendapatkan masalah dengan webcam di laptop karena penerangannya. Nah, dengan fitur brightness ini kita bisa mencerahkan video. Cukup masuk ke pengaturan, lalu klik adjust for low light dan kemudian tingkatkan kecerahan sesuai yang kita inginkan. Selain itu, kita juga bisa memperindah penampilan melalui fitur skin smoothing yang ada di kamera HP atau kamera ponsel. Kemudian fitur selanjutnya yaitu noise cancellation. Nah, fitur ini kita bisa menghilangkan suara bising yang tidak kita inginkan di latar belakang video, seperti suara kipas angin, hujan, hewan peliharaan, anak-anak, ataupun suara bising yang lainnya. Nah, kita memiliki 3 opsi noise cancellation, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi sesudah mengaktifkan menu suppress background noise, seperti itu. Lalu setelah sejarahnya, pengertian sejarah, kemudian fitur selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom tersebut. Karena sebuah aplikasi itu tidak jauh dari yang namanya kelebihan dan juga kekurangannya. Aplikasi Zoom ini juga memiliki keduanya, kelebihan dan kekurangan. Apa itu kelebihannya? Kelebihan dari aplikasi Zoom ini yaitu memuat kapasitas ruang yang besar. Nah, aplikasi rapat atau streaming secara virtual, secara online ini tentu harus bisa memuat banyak partisipan atau banyak peserta dalam satu sesi conference, seperti rapat pada umumnya. Nah, rapat virtual biasanya mempunyai jumlah peserta yang sangat banyak. Aplikasi Zoom Meeting ini dikatakan bisa menerima sampai 1.000 peserta serta 10.000 penonton pada suatu grup atau room live video. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu kualitas video dan suara terbaik. Nah, pada suatu pertemuan rapat online pasti akan menjadi sangat tidak baik kalau kualitas suara dan resolusi video itu ditampilkan bukan yang terbaik, seperti itu. Nah, salah satunya kelebihan Zoom Meeting ini, kita bisa menghadirkan kualitas video yang bersih dan suara yang jelas sehingga memudahkan kita ketika sedang berkomunikasi. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tersedia berbagai fitur yang menarik, seperti yang telah tadi saya katakan, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Zoom. Nah, lalu mendukung presentasi. Ketika kita ingin memahami sebuah materi secara lebih dalam di aplikasi Zoom, dapat mempresentasikan file materi untuk partisipan lainnya, membagi layar tersebut. Kemudian fitur on-off video. Nah, jika saat meeting kita tidak ingin lagi mempublikasikan wajah dan suara untuk dipaparkan, maka kita bisa mengatur untuk nonaktifkan video atau audio kita. Lalu tersedia di berbagai macam perangkat. Nah, untuk yang hanya memiliki ponsel tidak perlu khawatir karena aplikasi Zoom ini bisa digunakan di berbagai perangkat handphone Android yang lainnya.
bisa juga di laptop seperti itu. Lalu setelah tadi kelebihan, sekarang kekurangan dari aplikasi Zoom. Kekurangannya itu tidak tersedia bahasa Indonesia. Nah, aplikasi Zoom ini memakai bahasa Inggris di dalamnya, sehingga akan cukup menyulitkan ketika kita kurang memahami bahasa Inggris. Kemudian seperti itu. Lalu yang kedua, borosnya kuota. Nah, memang aplikasi Zoom ini cukup menguras banyak kuota kita ya. Aplikasi yang menampilkan video akan lebih banyak menghabiskan kuota, sama seperti Zoom Cloud Meeting seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kurang aman. Nah, akhir-akhir ini aplikasi Zoom Cloud Meeting itu telah menjadi pusat perhatian karena bocornya data-data pengguna ke publik. Seperti itu. Kemudian setelah itu cara penggunaan yang pertama yaitu cara penggunaan aplikasi Zoom untuk laptop. Yang pertama yaitu cari Zoom Cloud Meeting di peramban browser, lalu buka https Zoom as itu. Kemudian untuk mengadakan sesi pertemuan di Zoom, klik menu host di kanan atas, lalu klik sign in untuk masuk. Kemudian kita akan diarahkan untuk mengunduh dan memasang aplikasi Zoom di laptop kita. Lalu jika kita ingin bergabung dengan sesi pertemuan, mintalah ID rapat dan password, lalu klik menu join untuk bergabung di video tersebut, di rapat tersebut. Lalu sesi panggilan Zoom tersebut akan segera dimulai. Selanjutnya yaitu cara menggunakan Zoom di ponsel, di handphone ya. Yang pertama yaitu cari aplikasi Zoom sama seperti di laptop, yaitu aplikasi Zoom di Play Store atau App Store. Kemudian unduh atau pasang aplikasi tersebut. Lalu setelah Zoom terpasang, aplikasi tersebut siap digunakan. Kemudian masuk menggunakan akun Zoom atau akun Gmail kita. Lalu jika kita ingin mengikuti sesi pertemuan, klik menu join dan masukkan meeting ID dan password yang sudah disediakan dari pihak penyelenggara rapat tersebut. Kemudian untuk membuat meeting, pilih start meeting. Lalu masuk ke setting atau pengaturan, kemudian temukan personal meeting dan password. Lalu untuk menjadwalkan meeting, baik meeting sekali ataupun berkala, pilihlah schedule. Selanjutnya yaitu fitur upcoming, hanya untuk Android ini dapat mengubah schedule rapat kita. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang review dari aplikasi Zoom ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.